Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puji Lestari dengan NIM A4202100026, Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Anatomi Hewan yang diampu oleh Bapak Maswar Ismianto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Terdapat 3 inti pembahasan, yaitu yang pertama mengenai cakupan ilmu anatomi, yang kedua mengenai manfaat ilmu anatomi, dan yang ketiga yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan. Yang pertama yaitu mengenai cakupan ilmu anatomi. Ilmu anatomi sendiri terbagi menjadi yang pertama ilmu eidonomi, yang kedua ilmu anatomi analitik, yang ketiga ilmu anatomi deskriptif, yang keempat ilmu anatomi topografi, yang kelima ilmu anatomi komparatif, dan yang keenam yaitu ilmu anatomi fungsional, dan yang terakhir yaitu ilmu anatomi perkembangan. Ilmu eidonomi. Ilmu eidonomi ialah ilmu studi yang mempelajari tentang bentuk dan struktur dari karakteristik eksternal suatu organisme. Contoh dari ilmu eidonomi sendiri yaitu seperti kepala, badan, dan ekor. Yang kedua yaitu ilmu anatomi analitik. Ilmu anatomi analitik merupakan ilmu studi yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan mengurutkan preparat dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Contoh dari ilmu anatomi analitik sendiri yaitu alat sekresi berupa hati jika diuraikan menjadi beberapa bagian lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Ketiga yaitu ilmu anatomi deskriptif. Ilmu anatomi deskriptif atau anatomi sistematika adalah ilmu anatomi yang mempelajari morfologi dan lokalisasi setiap organ, baik menurut fungsi maupun menurut regio. Contoh dari ilmu anatomi deskriptif yaitu pada lapisan otak dibagi menjadi 3 dukameter, arasaid, dan pirameter. Keempat, ilmu anatomi topografika. Ilmu anatomi topografika adalah ilmu anatomi yang mempelajari suatu letak organ terhadap organ lainnya. Contoh dari ilmu anatomi topografika adalah pada ikan terletak di rongga bawah tubuh sekitar belakang jantung dan usus depan. Kelima yaitu ilmu anatomi komparativa. Ilmu anatomi komparativa adalah ilmu anatomi yang membandingkan struktur tubuh manusia dengan hewan. Contoh dari ilmu ini yaitu alat pernafasan pada amfibi, musidater, hilang menjadi kulit dan paru-paru. Keenam yaitu ilmu anatomi fungsional. Ilmu anatomi fungsional adalah hubungan yang tidak terpisahkan antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lain yang berkaitan erat dengan fisiologi maupun ilmu faal, yaitu salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari keberlangsungannya sistem kehidupan. Ilmu anatomi fungsional dibagi menjadi 2, yaitu anatomi makroskopik dan anatomi mikroskopik. Anatomi makroskopik adalah pemeriksaan bagian-bagian tubuh menggunakan penglihatan tanpa bantuan. Anatomi makroskopis juga mencakup anatomi superfisial. Yang kedua yaitu anatomi mikroskopik, yang melibatkan penggunaan instrumen optik untuk mempelajari jaringan yang dikenal sebagai histologi dan juga dalam studi sel. Contoh dari ilmu anatomi fungsional sendiri yaitu ginjal pada metanepros pada mamalia dan reptil. Yang terakhir yaitu ilmu anatomi perkembangan. Ilmu anatomi perkembangan atau embriologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan perkembangan dan pertumbuhan sel-sel mulai dari saat pembuahan sampai menjadi manusia. Contoh dari ilmu ini yaitu perkembangan ruang pasca-kor, 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, dan 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan mamalia. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat ilmu anatomi. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu anatomi diantaranya yaitu yang pertama, membantu ilmu kedokteran dalam memahami berbagai macam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar
diagnosis penyakit. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Manfaat yang ketiga yaitu mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan membandingkan makhluk hidup lainnya. Yang keempat yaitu mempelajari bentuk, lokasi, dan fungsi struktur tubuh. Dan yang terakhir yaitu ilmu anatomi dalam bidang sejarah akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern. Pembahasan yang ketiga yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 5 yang artinya, "Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagianya kamu makan." Ayat yang kedua yaitu pada Quran Surah An-Naml ayat 18 yang artinya, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.